Shalom saudara-saudara sekalian, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Advent yang keempat ini, minggu di mana kita akan berjumpa dengan hari Natal. Kita akan belajar mengenai the gift of Christmas, kado Natal. Dan kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali orang kirim hampers, dan walaupun kita tidak ada acara seperti kita harus tukar kado, tetapi orang tetap mengirimkan dan mengingat karena Natal sangat erat identik juga dengan kado. Atau bahkan ada yang masih menaruh itu di bawah pohon Natal. Tetapi seperti tagline kita dalam seri ini, bahwa hadiah Natal bukanlah kado yang ada di bawah pohon Natal, tetapi kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Episode yang pertama ini kita buka dengan pemberian orang Majus. Matius pasal yang kedua ayat 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apakah kepentingan orang Majus membawa pemberian yang begitu mahal? Karena emas, kemenyan, dan juga mur adalah komoditas yang pada saat itu sangat mahal dan bernilai tinggi. Kalau kita melihat untuk apa sih orang datang membawa persembahan kepada Allah atau kepada yang disembah bersamaan dengan satu sikap penyembahan. Apa? Kenapa kita menyembah perlu juga tetap memberi pemberian, memberi persembahan, sesembahan? Apa maksudnya? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, apakah persembahan itu untuk Allah seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Babilonia, orang Persia, agama-agama kuno, di mana kalau mereka datang kepada dewa mereka, mereka harus membawa persembahan. Biasanya ini untuk menenangkan dewanya supaya jangan marah, jangan murka. Tetapi justru kalau kita melihat apa yang Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul 17 ayat 25, mengatakan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi ternyata Allah nggak butuh semua yang kita bawa dalam persembahan kita. Tetapi kenapa tetap ada satu identifikasi antara persembahan dan penyembahan? Mungkin alasan kedua, apakah ini untuk kebutuhan bayi Yesus selama dia tumbuh? Ternyata juga bukan. Karena seorang atau rombongan bangsawan yang datang mengunjungi bangsawan lain, dan juga apakah mungkin atas kelahiran putra atau putri dari bangsawan tersebut, bila mereka datang membawa kebutuhan untuk keperluan sehari-hari, justru itu sebuah penghinaan kepada mereka yang dikunjungi. Jadi, karena Yesus adalah Raja dan di dalam konsep kerajaan tidak ada. Ini sebuah penghinaan. Atau yang ketiga, apakah ini sebuah gratifikasi, suap, untuk menenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan? Jawabannya juga bukan. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 17 berkata, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi kita tahu bahwa suap, bribing, gratifikasi itu tidak pernah ada di dalam kamus Tuhan dan juga orang percaya. Dan seringkali yang kita lakukan adalah kita membawa persembahan supaya berharap Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik kepada kita tanpa kita sadari. Tuhan kita buat seperti ATM alam semesta. Kalau kita tahu saja kode-kodenya, untuk kita bisa tahu bagaimana cara meminta kepada Tuhan doa-doa tertentu, atau mungkin ritual-ritual tertentu, kemudian nanti berkatnya turun. Bukan. Tetapi kalau begitu, bagaimana? Prinsip Alkitab apa yang Alkitab ajarkan? Sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hakikat pemberian kepada Allah
itu adalah sebuah intensifier, sebuah penguat keinginan untuk Kristus sendiri. Maksudnya apa, Pak Markus? Maksudnya begini, saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita sedang berkata kepada Tuhan atau kepada Kristus, sukacita yang aku rindukan bukanlah mendapatkan sesuatu daripadamu ya Tuhan, tetapi mendapatkan Engkau sendiri. Jadi kita bukan minta sesuatu, tetapi kita menginginkan Allah itu sendiri yang menjadi bagian kita. Dengan kata lain, kita mau berkata kepada Tuhan bahwa Engkaulah hartaku yang terbesar, bukan harta benda ini, bukan pemberian-pemberian ini. Tuhan adalah harta kita yang terbesar dan termulia. Inilah yang saya percaya yang hendak disampaikan oleh Matius sebagai penulis Injil ini dengan memberikan rincian persembahan orang Majus kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur, sebagai intensifier, sebagai penguat bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang memang benar-benar layak disembah. Dalam tradisi penafsiran, teks ini selalu digambarkan bahwa 3 jenis persembahan ini menggambarkan tentang panggilan pelayanan status Yesus sewaktu dia menjadi manusia di bumi ini. Dikatakan emas. Emas menggambarkan Yesus adalah Raja mulia, terkaya, berdaulat. Jadi semua orang harus datang menyembah dia. Dia adalah raja. Ya betul, dia lahir dalam kemiskinan. Tetapi kalau raja bangsawan Persia datang memberi persembahan emas, artinya bahwa mereka mengakui status daripada Yesus sebagai raja yang akan datang itu. Raja Israel yang akan datang itu. Yang kedua, kemenyan. Kemenyan biasanya dipakai sebagai media penyembahan, yaitu Yesus adalah imam besar Allah yang maha tinggi. Imam besar kita yang menjadi perantara, menjadi mediator, satu-satunya manusia dengan Allah pencipta. Dialah sebenarnya pensyafaat kita, intercessors kita antara manusia dengan Allah. Dia yang memegang, menyatukannya. Dan yang ketiga adalah mur. Mur dipakai sebagai rempah-rempah, pengawet mayat, dan juga obat-obatan. Ini mengingatkan tentang Kristus Yesus yang akan menanggung segala kesengsaraan kita karena dosa dan kejahatan kita di kayu salib. Jadi oleh bilur-bilurnya juga, oleh darahnya, kita juga bukan hanya disembuhkan dari penyakit dan penderitaan rohani, melainkan juga kita menerima kesembuhan dan pemulihan atas tubuh jasmani kita. 3 persembahan ini kiranya akan menjadi kebenaran yang akan menuntun kita untuk semakin membangkitkan kerinduan kita untuk lebih besar membangun keintiman kita bersama dengan Kristus. Bapa di surga, aku bersyukur hari ini aku bisa mengakui dengan berani, Tuhan Yesus, Engkau adalah pembebas, Juru Selamat, Raja Israel yang berdaulat. Seluruh bangsa akan sujud menyembah-Mu. Walaupun aku akan mendapatkan tantangan karena imanku, aku akan tetap menyembah-Mu dan membawa persembahanku kepadamu. Engkaulah hartaku yang terindah, dan hanya Engkaulah yang sanggup memenuhi kerinduan hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simajuntak.